hobiku, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, sahabat yang asik dan sahabat sehobi, yaitu Asik Hobiku YouTube channel. Dan pada kali ini Asik Hobiku akan mengajak sahabat semua untuk mengunjungi kota Blitar lagi. Tepatnya sahabat akan kami bawa ke Komplek Candi Penataran. Candi Penataran adalah sebuah candi berlatar belakang Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, tepatnya di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Kota Blitar. Jarak tempuhnya dari pusat kota kurang lebih 12 km. Komplek candi ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur. Candi ini dibangun dari Kerajaan Kediri dan dipergunakan sampai dengan Kerajaan Majapahit. Seperti pada umumnya, relief candi di Jawa Timur yang dipahat berdasarkan analogi romantika hidup tokoh yang didharmakan di tempat tersebut. Relief Ramayana dengan tokoh Rama dan Sinta, dan relief Krishnayana dengan tokoh Krishna dan Rukmini yang dipahatkan pada dinding Candi Penataran dapat dikatakan mirip dengan kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Untuk menuju Komplek Candi Penataran, sahabat bisa mulai dari utara makam Bung Karno. Cukup melanjutkan perjalanan ke arah utara sejauh 12 km. Nanti sahabat akan memasuki sebuah gapura kawasan wisata Penataran. Selain terdapat Candi Penataran, terdapat juga kolam renang Penataran dan Museum Penataran yang bisa menjadi alternatif kunjungan wisata di Komplek Candi Penataran. Memasuki Candi Penataran, tentunya kita langsung melewati gerbang masuk ke areal candi yang terletak di sisi barat. Dari pintu masuk terdapat tangga turun ke pelataran seluas sekitar 6 meter persegi. Di pelataran ini terdapat 2 buah arca raksasa penjaga pintu atau Dwarapala. Pada tatakan arca tertera tulisan tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi dalam huruf Jawa kuno tentunya. Berdasarkan tulisan angka tahun tersebut, para pakar menduga bahwa Candi Penataran baru diresmikan sebagai tempat suci milik kerajaan pada masa pemerintahan Raja Jayanegara yang memerintah Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Di sisi belakang emperan di antara kedua arca Dwarapala tersebut terdapat tangga naik menuju ke pelataran depan. Di puncak tangga masih terdapat sisa-sisa pintu gerbang dari bahan batu bata merah. Pintu gerbang ini masih disebut-sebut oleh Jonathan Ritchie dalam kunjungannya ke Candi Penataran pada tahun 1848. Susunan Candi Penataran memang menarik karena letak bangunan yang satu dengan yang lainnya berhadap-hadapan, berjajar dari depan ke belakang sehingga sepintas kelihatan agak membingungkan. Susunan bangun semacam ini mirip dengan susunan pura di Bali. Dalam susunan seperti ini, bangunan yang paling suci terletak di pelataran paling dalam atau paling belakang, yaitu paling dekat dengan gunung. Memasuki pelataran depan Balai Agung. Di pelataran depan terdapat sekitar 6 buah bekas bangunan. 2 buah diantaranya tidak dapat dikenali lagi bentuk aslinya. Salah satu bangunan yang penting adalah Balai Agung yang terletak di sisi barat laut pelataran depan. Menurut N.J. Krum, Balai Agung dipergunakan untuk tempat musyawarah para pendeta atau penanda, seperti yang terdapat di Pura Bali. Balai Agung merupakan bangunan yang berbentuk seperti panggung persegi panjang berukuran 37 x 18,84 meter persegi dengan lantai setinggi 1,44 meter. Dinding dan atap bangunan sudah tidak bersisa dan hanya tersisa lantainya yang masih utuh. Pada lantai terdapat beberapa umpak batu yang diperkirakan fungsinya dahulu adalah sebagai penumpu tiang-tiang kayu penyangga atap.
Seluruh lantai terbuat dari batu dihiasi pahatan naga yang melilit di sekeliling dinding lantai dan kepalanya menyembul di setiap sudut lantai. Di pertengahan setiap sisi terdapat tangga diapit 2 buah arca Mahakala. Semua arca Mahakala masih berada di tempatnya kecuali yang berada di sisi timur. Tempat tinggal pendeta, bangunan yang letaknya di sisi utara sejajar dengan Balai Agung. Ini diperkirakan dahulu digunakan sebagai tempat tinggal pendeta. Seluruh bangunan sudah hancur sehingga hanya tinggal tatanan umpak yang tersisa. Kemudian kita akan memasuki ke pelataran tengah. Pada tatakan salah satu arca di pelataran tengah tertera angka tahun 1214 Saka atau sekitar 1319 Masehi. Di pelataran tengah ini masih dapat disaksikan sekitar 7 bekas bangunan, baik yang terbuat dari bahan batu bata merah maupun yang dibuat dari bahan batu andesit. Dari ke-7 bekas bangunan tersebut, 6 diantaranya sudah tidak dapat dikenali bentuknya. Pelataran tengah terbagi 2 lagi oleh dinding yang membujur arah timur barat. Belum dapat diketahui apakah pelataran tengah ini dahulu dikelilingi oleh tembok karena yang tertinggal hanya fondasi saja. Begitu juga tembok yang mengelilingi seluruh areal penataran sudah runtuh. Dan di pelataran tengah ini terdapat Candi Brawijaya karena bangunan ini dipergunakan sebagai lambang Kodam Brawijaya. Sebagian orang menyebutnya Candi Ganesha karena di dalam bilik candi terdapat sebuah arca Ganesha atau dewa berkepala gajah. Selanjutnya adalah Candi Naga. Bangunan ini disebut Candi Naga karena sekeliling tubuhnya dililit oleh pahatan berwujud naga. Seluruh bangunan tersebut dari batu andesit. Seperti candi angka tahun, pintu masuk ke bilik candi terletak di sisi barat. Kaki candi cukup tinggi sehingga untuk mencapai pintu dibuatkan tangga. Pipi tangga berbentuk ukel berhiaskan tumpal. Di kanan kiri kaki tangga terdapat arca raksasa membawa gada yang saat ini hanya tinggal 1. Bangunan yang ada saat ini merupakan hasil pemugaran tahun 1918. Yang berhasil dikembalikan ke bentuk aslinya hanya bagian kaki dan tubuh jadi. Bagian atap yang kemungkinan dibuat dari bahan yang tidak tahan lama telah runtuh. Dan halaman terakhir adalah pelataran dalam yang semula juga dibatasi dengan dinding yang melintang arah utara selatan. Di selatan juga terdapat bekas pintu gerbang yang dijaga oleh sepasang arca Dwarapala. Di pelataran ini terdapat sekurangnya 9 bangunan. 2 buah yang sudah dapat dikenali adalah candi induk dan susunan percobaan bangunan tubuhnya. Ke-7 bangunan lainnya tinggal reruntuhan yang masih belum terungkapkan bentuk dan fungsinya. Candi utama atau candi induk merupakan bangunan yang terbesar di antara seluruh bangunan penataran. Bangunan candi induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Teras pertama berbentuk 4 persegi dengan diameter 30,06 meter untuk arah timur barat. Di pertengahan keempat sisinya terdapat bagian yang menjorok keluar sekitar 3 meter. Untuk naik ke teras pertama, terdapat 2 buah tangga di kiri dan kanan sisi barat. Pada masing-masing kedua tangga terdapat arca Dwarapala yang pada tatakannya terbahat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Di sepanjang dinding teras pertama dipenuhi pahatan relief cerita. Memasuki teras kedua berukuran lebih kecil dibandingkan dengan teras pertama karena pada bagian yang menjorok keluar di teras pertama justru sedikit menjorok ke dalam di teras kedua. Perbedaan ukuran antara teras pertama dan teras kedua membentuk selasar di lantai teras pertama yang memungkinkan orang berjalan mengelilingi bangunan sambil menyaksikan relief cerita yang terpahat di sepanjang dinding. Pada dinding teras pertama dan kedua berjajar panel pahatan cerita Ramayana dan Krishnayana diselingi dengan hiasan motif medalion. Pada teras kedua terdapat sebuah tangga naik yang letaknya hampir di pertengahan dinding. Tangga naik ini bersambung dengan tangga yang berada di teras ketiga.
Teras ketiga berbentuk hampir bujur sangkar. Dindingnya berpahatkan naga bersayap dengan kepala yang sedikit mendongak ke depan dan singa bersayap dengan kaki ke belakang dalam posisi berjongkok, sedangkan kaki depannya terangkat ke atas. Pahatan-pahatan pada dinding teras ketiga ini selain berfungsi untuk mengisi bidang yang kosong, juga sebagai pilar bangunan. Di Candi Penataran ini banyak terdapat pohon buah mojo karena dulunya di sini adalah kerajaan Majapahit. Buahnya sangat banyak dan pohonnya sangat rindang. Dan di sini juga terdapat sebuah bangunan baru. Di sini adalah tempat informasi dan juga sebagai toilet atau kamar kecilnya. Bukan hanya sekedar toilet, tapi bangunan ini juga memanjang berbagai hiasan dinding, di mana di situ terdapat berbagai macam cerita dari relief-relief yang terpahat di sepanjang Candi Penataran. Dan selanjutnya sahabat akan dibawa menuju ke bangunan selanjutnya, yaitu kolam pentirtaan. Kolam pentirtaan ini kira-kira 200 meter di timur laut areal candi dengan ukuran yang agak besar. Dan pemandangan menuju kolam pentirtaan sangatlah indah dan sangat redup. Di sekitaran areal Candi Penataran ini juga terdapat beberapa penduduk yang sedang menjual makanan khas dari daerah Blitar. Biasanya di sini terdapat minuman yang sangat khas yang disebut dengan legen. Minuman ini sangat manis dan rasanya benar-benar nikmat. So, buat sahabat asik hobiku, jangan ragu untuk berkunjung ke Candi Penataran di Kota Blitar. Selain berwisata, di sini kita juga bisa mempelajari sejarah cerita masa lalu. Dan juga untuk masuk di sini, kita hanya perlu menandatangani buku tamu dan memberikan uang kas seperlunya. Jadi cukup murah meriah wisata ke sini, sekaligus memberikan ilmu baru kepada anak-anak kita. Cukup sekian untuk hari ini bagi sahabat asik hobiku. Sampai jumpa dengan kegiatan asik hobiku yang akan datang. Wassalam.